Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonsa Nimal Abidah dengan NIM B2A020072, Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan keju sebagai produk bioteknologi konvensional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Ibu Fitria Fatihatul Hidayah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Contoh bioteknologi konvensional yaitu pada pembuatan keju, kecap, dan tempe. Sedangkan contoh bioteknologi modern yaitu kultur jaringan, rekayasa genetika, dan obat. Nah, di sini saya akan mengambil contoh bioteknologi konvensional pada pembuatan keju. Bioteknologi konvensional sendiri merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Selanjutnya, keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Selanjutnya adalah cara pembuatan keju. Menggunakan bahan yaitu susu, cuka, dan garam. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Dalam pembuatan keju terdapat 4 proses penting yaitu pengasaman, pengentalan, pengolahan dadih, dan pematangan. Yang pertama yaitu pengasaman. Susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat dalam susu menggumpal dan membentuk dadih. Yang kedua, pengentalan. Bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair dan padat. Yang ketiga yaitu pengolahan dadih. Saat dadih telah disaring, lalu dadih dicampurkan dengan garam agar menambah cita rasa dalam keju. Di sini, garam juga berfungsi untuk menghilangkan kadar air berlebih, mengeraskan permukaan, melindungi keju agar tidak kering, serta mengawetkan dan memurnikan keju. Yang terakhir yaitu pematangan. Pematangan adalah proses yang merubah dadih segar menjadi keju. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada proses produksi. Waktu pematangan bervariasi mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Kesimpulan, cuka mengandung asam asetat yang dapat menggumpalkan kasein pada susu. Karena asam cuka dapat dibuat dengan mikroorganisme penghasil asam laktat. Asam laktat juga berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri, penyebab penyakit, dan bakteri pembusuk makanan. Pada pembentukan keju, garam berfungsi untuk mengawetkan dan mempercepat proses pembuatan keju. Keju mengandung banyak nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin B, zinc, dan mineral lainnya. Meski demikian, tetap harus dijaga asupannya karena keju juga memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Ada beberapa manfaat dari keju yang bisa didapatkan dengan mengonsumsi secara rutin dan sesuai porsi, yaitu menjaga kesehatan otak, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.